Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, silakan masuk. Ya Bu, Mari silakan duduk. terima kasih Bu. Iya. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Saya Kavita Bu. Oh, Mbak Kavita. Iya, Dari kelas mana Mbak? saya dari kelas 11 IPA 2. Oh, 11 IPA 2 tuh wali kelasnya Bu Eni ya? Iya Bu, Bu Eni. Oh iya. Habis dari mana ini tadi Mbak? Habis dari kantin Bu, kan ini tadi jam istirahat. Oh. Terus kedatangan Mbak ke ruang BK ini ada perlu apa ya? Ini Bu, sebenarnya saya ada masalah, saya ingin cerita sama Ibu. Boleh tahu masalah apa Mbak? Ini masalah pribadi saya Bu. Tapi mohon maaf ya Mbak, sebelumnya sebelum berbicara lebih lanjut, ini nanti Ibu kasih waktu untuk sesi konseling kali ini 45 menit. Soalnya Ibu nanti jam 10 itu ada rapat di kantor. Jadi bisa kita mulai dari sekarang selama 45 menit ya Mbak? Iya Bu, Oke, silakan silakan. dilanjutkan. Ini Bu, sebenarnya saya itu ada masalah dengan pribadi saya itu sebenarnya belum bisa memanajemen waktu saya Bu, membagi waktu saya antara sekolah dengan kegiatan saya di luar. Oh, Mbak, jadi Mbak Kavita belum bisa membagi waktu antara kegiatan di luar sekolah dan di sekolah. Iya Bu. Oh, kalau kemarin itu emang wali kelasnya Mbak Kavita, Bu Eni itu pernah bilang ke Ibu kalau nilainya Mbak Kavita itu turun. Jadi yang awalnya bagus, nilainya bagus-bagus, tapi kok akhir-akhir ini tuh nilainya Mbak Kavita turun. Nah, Ibu juga mau cari tahu tentang itu. Nah, kira-kira tuh Mbak Kavita ada kegiatan apa gitu kok sampai mengganggu belajarnya Mbak Kavita di sekolah? Iya Bu, jadi gini sebenarnya saya itu di luar jam sekolah kan suka ini Bu, suka berkesenian, suka menari. Jadi saya itu di luar sekolah mengikuti kegiatan tersebut. Jadi saya mengikuti tari, bisa lomba atau pentas-pentas. Terus latihannya itu kan malam Bu, terus pulangnya bisa sampai pagi. Jadi sekolahnya juga terhambat. Jika ada tugas juga ini Bu, kadang tidak dikerjakan. Jadi kalau latihan gitu sampai malam, terus misal ada tugas suka keteteran nggak gitu ya Mbak? Iya Bu. Gimana ya Bu caranya biar saya bisa manajemen waktu saya untuk membagi tugas antara saya bisa ini berkesenian juga bisa bersekolah dengan secara tepat waktu atau mengerjakan tugasnya itu biar bagus Bu. Soalnya benar emang nilai saya itu akhir-akhir ini sering menurun karena saya belum bisa membagi waktu itu. Mungkin kalau saran dari Ibu, kan itu job-joban ya Mbak, Iya. pentasnya itu. Nah, mungkin Mbak Kavita bisa minta atau lebih memilih lagi, misal ada jobnya nanti ada berapa pilihan tuh, misalnya pagi, siang, apa sore. Iya. Nah, Mbak Kavita tuh bisa ambilnya yang pagi atau siang aja, soalnya kalau sore kan nanti bisa sampai malam kan itu pentasnya. Nah, nanti Mbak Kavita malah capek, terus nggak bisa fokus kalau ada tugas. Nah, jadi Mbak Kavita bisa ambil jobnya yang pagi. Atau kalau misal ada tugas yang penting banget, yang harus banget dikerjain hari itu juga, lebih baik Mbak Kavita nggak ambil jobnya dulu, jadi bisa fokus untuk mengerjakan tugas tersebut gitu Mbak. Tapi sebenarnya gini Bu, saya tuh mengambil kayak gitu tuh buat ini kan dapat uang ya Bu ya, buat ini, buat kadang buat bayar SPP sekolah juga. Jadi saya tuh bingung Bu, mau saya ambil atau enggak. Soalnya kalau enggak saya ambil kan kayak eman-eman gitu loh. Nah, kayak gitu terus
bingung juga kalau jaraknya jauh juga itu kayak menguras tenaga banget. Tapi sekolah saya itu juga keteteran Bu, kadang tugas nggak saya kerjakan, kadang mepet deadline, atau malah saya itu juga membolos ke sekolah. Nah, tapi kan gini ya Mbak, kalau dipikir-pikir kan sekolah itu lebih penting. Nah, terus maksudnya dalam menuntut ilmu itu juga penting. Jadi tuh kalau menurut saya lebih baik Mbak Kavita tuh fokus untuk belajarnya dulu. Nah, nanti kalau mau cari sampingan, mau cari uang kayak gitu, ambil jobnya tuh harus benar-benar dipikir terlebih dahulu gitu loh Mbak. Jadi nggak misal ada tawaran yang lebih mahal atau gimana gitu, Mbak Kavita tetap jangan langsung terkecoh buat ambil jobnya itu. Jadi lebih baik dipikir lagi, kalau misal memang lagi ada tugas yang banyak gitu, lebih baik fokus ke tugasnya dulu. Saya juga sering ini Bu, bolos sekolah karena kan kalau kesenian gitu kan nggak harus menari, harus ini ya juga pintar apa nge-make up gitu loh. Terus kan saya juga ambil job kalau ada yang minta bantuan untuk make up, saya ambil itu biasanya dari jam 2 pagi. Saya terus ini Bu, terus akhirnya saya nggak ikut sekolah karena ya udah kayak gini, apa pemikiran saya tuh kayak kalau udah dapat uang kayak udah males sekolah gitu loh Bu. Berarti Mbak Kavita lebih memilih cari uangnya daripada sekolahnya. Iya, kayak kan udah dapat uang ya, terus kayak mikir oh aku udah bisa dapat uang sendiri, terus aku bisa beli-beli kayak gitu. Terus nanti sekolahnya itu kayak tertinggal, sekolah ada tugas cuma kayak nyontek temen kayak gitu. Terus jadi itu kayak bener-bener tertinggal sampai pernah nggak berangkat misal 3 kali gitu Bu saya itu. Jadi kalau misal Mbak Kavita bolos kayak gitu, dimarahin nggak sama orang tuanya? Kalau dimarahin sih enggak Bu, tapi dulu pernah kalau dimarahin karena pulangnya itu pagi, tapi enggak waktu sekolah. Tapi pulang pagi itu karena habis dari job itu? Iya Bu, lah pernah latihan tuh pulangnya sampai subuh jam 6 gitu. Tapi orang tua itu enggak marah karena orang tua itu memang sudah mendukung gitu loh Bu. Oh, orang tuanya sudah support dalam hal kesenian ini? Iya, sudah mendukung dalam kesenian ini. Cuman kalau saya sampai bolos sekolah tuh nggak tahu orang tua. Soalnya diam-diam ya Mbak bolosnya? Iya, taunya kan kalau saya misal berangkatnya pagi gitu, dikiranya saya langsung ke sekolah Bu. Jadi orang tua nggak pernah mantau. Oh, berarti kurang ini ya perhatian dari orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya Mbak Kavita tuh lebih kayak cuek aja gitu, Mbak Kavita mau sekolah ya monggo. Iya, yang penting orang tua tuh tahu kalau apa, yang taunya cuma anaknya tuh sekolah gitu. Maksudnya kayak nggak diperhatiin kayak ada PR apa enggak gitu loh, nggak pernah ditanyain. Yang taunya ya orang tua tuh kayak percaya aja sama kita, sama saya tuh percaya kalau saya tuh bisa gitu Bu membagi waktu. Tapi taunya emang saya belum bisa membagi waktu Bu. Sebenarnya Bu mau tanya lagi nih, Mbak Kavita itu kalau ngejob kayak gitu cuma di sekitar Jogja kayak gini atau udah sampai keluar kota Mbak? Kalau dulu pas SMP tuh ini Bu, saya kan kebanyakan tuh sering ikut lomba di sekolah. Di sekolah tuh pernah sampai ke Bogor karena begitu lomba. Ya terus kalau akhir-akhir kalau SMA ini belum sampai yang jauh-jauh sih Bu, cuma kayak di Sleman gitu, Jogja aja. Kalau di Bogor tadi itu lomba atau jadi itu lomba Bu, lomba. Jadi di sekolah tuh kan sebenarnya sekolahnya itu ada yang membantu gitu loh Bu, membantu. Terus ada ekstranya juga. Nah saya tuh di sekolah itu tuh ikut ekstra karena udah dari SD kan apa senang menari, terus ikut ekstra itu. Kemudian ada pemilihan, ternyata saya kepilih untuk mengikuti lomba. Itu lombanya itu dulu tingkat nasional, jadi dipilih terus dilombakan ke Bogor. Alhamdulillah dapat juara 1 ya. Terus kemudian dari sana tuh dapat pengalaman banyak itu loh Bu. Terus buat saya tuh motivasi kayak gini, besok saya bisa jadi
menari gini-gini terus bisa dapat job-job yang banyak sampai sekarang. Terus malah ternyata sampai sekarang bisa dapat job tapi sekolahnya yang kayak gini, yang apa, bolos-bolos lah kayak gitu, jarang masuk. Oh, berarti sebelum di sekolah ini Mbak Kavita tuh sekolahnya di yang emang jurusannya di seni gitu Iya, ya? ekstranya banyak yang seni Bu, kan SMP dulu banyak yang unggulnya tuh malah kesenian. Jadi Oh, memilih SMP itu kebetulan banget, malah jurusan banyak yang ekstra. seni. Iya, ekstranya seni. Terus saya apa, dari sekian banyak ekstra, ada olahraga, ada kesenian, tapi saya ambilnya kesenian itu Bu. Terus sampai sekarang tuh masih ikut tuh, sampai sekarang tuh ikut ini Bu, ada di kabupaten juga ikut sendera tari. Nah itu yang buat saya apa, sampai lupa tugas. Yang sendera tari itu berarti Mbak Kavita ikut di sanggar gitu nggak Mbak? Atau Bukan gimana? Bu, kalau itu dari kabupaten diambil gitu loh Bu, diambil satu-satu gitu. Oh, dipilih gitu ya? Iya, itu yang membuat saya sering bolos sekolah Bu, karena pulangnya tuh Pagi terus? iya sampai jam 6 pagi itu baru pulang. Hmm. Terus kan kita nggak sempat tidur gitu loh Bu. Mm-mm. Terus sekolahnya juga udah lupa, kalau ada tugas juga udah nggak tahu tugasnya apa. Kalau kegiatannya sampai pagi gitu ya Mbak, itu kan udah sangat mengganggu Mbak Kavita Iya, buat di sekolahnya itu nanti yang ngantuk di kelas atau malah bahkan membolos kayak gitu nggak berangkat ke sekolah. Nah itu kan berarti udah mengganggu aktivitas belajarnya Mbak Kavita gitu loh. iya Bu. Nah eh, kira-kira tuh kalau dari Mbak Kavita sendiri pengen nggak sih buat gimana ya caranya biar bisa fokus ke belajarnya itu, jadi nggak terfokus sama yang narinya dulu gitu loh. Iya Bu, eh, sebenarnya saya tuh juga udah mikir kayak apa ya, rencana kayak apa, aku kayak mikir udah aja apa ya keseniannya, tapi kalau misal udah nanti kayak di ini kan udah dari dulu ya Bu saya ikut, Dari tapi kecil ya Mbak? iya kalau misalnya langsung berhenti tuh rasanya kayak gimana gitu loh. Ya salah satunya sebenarnya cuma mengurangi kegiatannya aja sih Bu. kalau kalau enggak ya bisa ini Mbak, eh, ngambil jobnya tuh yang kira-kira waktunya tuh masih masih relatif emang baik buat dilakukan gitu loh. Maksudnya kan kalau milih jobnya yang latihannya sampai pagi kan itu nggak efektif tuh Mbak, nanti buat Mbak Kavita terus sekolahnya kan jadi nggak fokus. Iya, Nah jadi bisa ambil jobnya tuh yang mungkin yang lain. iya Bu. Saya juga udah mikir kak, saya ini Bu, akhir-akhir ini saya sudah mengurangi untuk job itu. Jadi saya udah tahu kalau misal ada yang ngajak, saya udah tahu kalau di situ pasti pulangnya pagi. Terus saya tuh sebenarnya udah mengurangi itu juga, tapi masih ada juga yang tetap sampai pulang tuh maksimal jam 11 sampai jam 12 gitu loh Bu. Nah terus kan saya juga sebenarnya tuh kadang lupa kalau misal besoknya tuh ada tugas gitu. Terus saya sempat tanya temen juga, tapi kan sebenarnya saya juga mikir kasihan temen juga kalau saya cuma minta itu, tapi ya gimana juga bingung ya Bu. Sebenarnya ibu juga mau tanya lagi ya Mbak. Iya Bu. Kira-kira tuh penghasilannya Mbak Kavita, hasil dari ngejob make up, ngejob nari kayak gitu tuh berapa sih Mbak kalau ibu boleh tahu? Soalnya kok ibu lihat-lihat nih Mbak Kavita tuh lebih gimana ya, bahasa Jawanya tuh lebih ngaboti narinya daripada sekolahnya, daripada belajarnya kayak gitu tuh. Kira-kira berapa penghasilannya? Kalau ini Bu, kalau bahas penghasilan ya, sebenarnya itu beda-beda Bu. Kalau kan ini kan kalau job tadi itu kan banyak yang event, kayak event-event gitu loh Bu. Nah misalkan event dari dinas, nah kalau dari dinas tuh alhamdulillah Bu ya lumayan. Terus kalau cuma apa ya, perorangan itu ya dikit. Jadi biasanya ya Bu, kalau dari dinas tuh bisa ini
mulai dari 300 bisa lebih. Kalau di kan saya juga ini Bu dulu itu ikut di TVRI kedokteran itu banyak banget Bu, tapi ya itu kalau di sana itu dari pagi, makanya saya pernah 3 hari nggak sekolah karena ikut itu Bu. Soalnya gini Mbak, di desanya ibu itu juga ada kesenian-kesenian kayak gitu. Iya. Nah, terus ibu tuh dengar-dengar juga kalau tetangganya ibu tuh bilang kalau penghasilannya tuh kadang cuma dikasih 100.000 Iya. gitu. Nah, sedangkan 100.000 itu kalau mau buat beli make up, buat pentas lagi, Iya. buat nari lagi kan kurang ya Mbak. Iya, Bu, 100.000 sebenarnya, itu iya. paling enggak ya berapa ya, 500 mungkin. Iya. Nah, makanya itu ibu tanya ke Mbak Kavita dapatnya tuh berapa, kok kayak Mbak Kavita tuh lebih memilih narinya, memilih make upnya itu daripada belajarnya di sekolah gitu loh Mbak. Iya Bu, kalau emang Bu kalau di desa itu kan sebenarnya sedikit Bu, tapi kan kalau di desa nggak, kadang tuh terkadang kita nggak pakai latihan Bu, jadi kan itu biasanya hari Sabtu atau Minggu gitu, jadi langsung di tempatnya kita pentas. Itu memang terkadang 100, paling enggak ya banyak ya 150 kayak gitu. Cuman kalau ada latihannya terus sampai malam atau dari pagi gitu memang lumayan Bu, sampai 500 pernah, sampai ya 1 juta, 2 juta itu juga pernah Bu. Makanya ya kan makanya itu saya tuh kayak mikir, kan kita kerja kayak gitu kan kerja ya Bu, kerja itu dapat uang, jadi kayak males lah sekolah. Nah itu kan buat beli make up juga udah, maksudnya kayak balik modal gitu loh Bu. Nah Tapi kan itu. kalau dapat penghasilannya yang 1 juta terus pokoknya yang banyak-banyak itu, tapi latihannya juga sampai pagi Iya. gitu ya Mbak. Itu kan Sampai itu malam. pasti udah capek banget ya Iya Mbak. Bu, capek. Ya makanya itu kalau saya tuh terkadang milih yang banyak gitu Bu, banyak penghasilannya, tapi ya itu konsekuensinya tuh latihannya tuh sampai pagi, ya mengganggu sekolah juga. Ya mungkin sih kalau menurut ibu tuh, ya ibu tuh nggak ngelarang Mbak Kavita buat soalnya gimana ya, ini kan hobinya Mbak Kavita Iya. juga, terus mungkin juga bakatnya Mbak Kavita di kesenian ini. Nah, mungkin bisa lebih baik tuh kayak gimana ya, Mbak Kavita tuh harus bisa lebih mengatur lagi jadwalnya gitu loh. Terus pokoknya ya kalau ada tugas yang lebih penting, mending tugasnya dulu, fokus ke tugasnya dulu, jangan malah kegoda sama yang Iya. itu Penghasilannya narinya banyak. gitu, Iya, Bu. penghasilannya banyak gitu. Iya. Kan uang bisa dicari lagi tuh Mbak, Iya, Bu. besok-besoknya. Nah gitu sih Mbak. Ya, Bu, makanya saya tuh datang ke sini untuk menemui Ibu tuh, saya tuh bingung itu Bu, buat apa mau membagi waktunya. Kalau saya cerita sama teman kan juga nggak enak ya, mungkin teman juga kan juga banyak masalahnya gitu loh, apalagi kalau saya cerita sama orang tua lah malah dimarahin. Karena kan memang saya terkadang kalau ada job yang jauh gitu kan saya nggak bilang sama orang tua Bu, soalnya takutnya nanti orang tua pasti melarang, khawatir juga. Tapi kalau saya nggak terima kan kayak duh eman-eman gitu loh Bu. Makanya saya datang ke sini menemui Ibu tuh intinya ingin bercerita tentang ini, kalau saya tuh memang belum bisa membagi waktu. Soalnya itu tadi Mbak, sebelum Mbak Kavita kesini itu ibu udah dapat laporan dari wali kelasnya Mbak Kavita kalau emang katanya tuh Mbak Kavita tuh kalau di kelas kadang suka tidur di meja gitu, terus kadang juga nggak fokus, nggak konsentrasi. Nah, Bu Eniknya, Bu wali kelasnya kan juga bingung, ini anak kenapa kok setiap masuk kelas tuh cuma tidur terus gitu kan. Bu Enik juga takut toh kalau ada apa-apa. Nah makanya Bu Enik bilang sama saya, terus kebetulan Mbak Kavita malah udah mau datang ke ruang konseling ini buat cerita tentang masalahnya ini. Jadi kan ibu juga udah tahu. Nah alasannya Mbak Kavita kok sampai di kelas tuh nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi itu karena banyak kegiatan di luar sekolah, kayak ngejob, nari, terus dapat tawaran buat nge-make upin gitu tuh Mbak. Nah
ternyata itu yang buat Mbak Kavita tuh gimana ya, belajarnya tuh jadi terganggu. Iya Bu, karena efeknya kan ke pagi pas ke sekolah, jadi malamnya kan nggak tidur Bu. Biasanya mungkin saya tuh dulu ya Bu, sebelum apa ini maksudnya tuh ya dulu udah nari, cuman sebelum sampai pagi nih kalau tidur tuh jam 9 Bu, dulu waktu SMP. Berarti masih normal gitu Iya, ya, Mbak? masih normal Bu, jam 9 tuh udah tidur, terus nanti bangunnya tuh setengah 6, mungkin jam 5 atau setengah 6 tuh udah bangun, jadi ke sekolah tuh seger gitu loh Bu. Tapi kan kalau sekarang jam 9 aja biasanya baru berangkat latihan Bu. Oh. Nah, jadi kalau pulang sekolah kan biasanya ini Bu, sore kan jam 3, terus nanti sampai rumah tuh udah nggak bisa tidur karena udah sore kan. Jadi di rumah tuh sambil membantu orang tua terus sampai maghrib. Nah jam 9 kan harus sudah berangkat latihan lagi. Sebenarnya jam 9 tuh di latihan tuh belum langsung latihan Bu, jadi masih kadang nunggu teman-temannya nanti sampai malam gitu. Berarti loh. misal janjiannya jam 9 tapi nanti latihannya bisa jam 10 atau Iya, jam 11 gitu ya, nah Mbak? gitu Bu, jadi tetap terus kayak gitu kan pulangnya jadi lebih ini lagi pagi. Nah iya, Bahkan bisa sampai pagi ya, Mbak? iya, terus pagi itu kadang langsung ke sekolah, terus makanya di sekolah efeknya itu Bu, saya ngantuk. Sebenarnya udah sering ditegur Bu sama teman atau sama guru apa mata pelajaran yang lain, tapi ya gimana, kalau udah ngantuk banget kan sampai Iya. pusing ya Bu. Terus Saya bisa ditahan gitu loh kalau udah iya ngantuk. pernah bohongin ini guru Bu ke UKS sebenarnya. Tapi buat tidur Iya, di ngakunya UKS. sakit kayak gitu. Ya tapi sebenarnya mungkin guru-guru yang lain udah tahu sih Bu kalau saya bohong. Cuman kan saya belum berani apa bilang sama teman atau guru kalau saya itu ada sampingan kerja kayak gitu. Harus ini sama ibu aja saya cerita. Terus ini ada hal lain nggak sih selain misal tadi kan karena ngejobnya sampai pagi atau latihannya sampai pagi. Nah, ada hal lain nggak sih yang kira-kira ganggu Mbak Kavita itu? Sebenarnya ada sih Bu, kalau di rumah tuh ada orang tua tuh ada usaha. Jadi usahanya tuh buat jajanan pasar yang itu sama laundry. Jadi saya tuh bantu itu Bu. Jadi pulang sekolah kan jam 3 ya. Jam 3 itu langsung bantu orang tua Bu buat jajanan yang dijual paginya. Jadi kalau pulang sekolah tuh bantu orang tua, terus nanti waktunya udah malam baru berangkat latihan. Maka itu tuh terus saya kan nggak ada waktu buat misalkan buat tidur 5 menit atau 10 menit aja kan nggak ada Bu. Makanya itu jadi efeknya itu ke sekolah, abarnya apa ya Bu, imbasnya ya Bu, imbasnya di sekolah itu kan tiap hari bantu orang tua, kadang orang tua juga ada pesanan. Tapi kalau saya mau berangkat latihan, kadang orang tua tuh kayak udah ditinggal aja berangkat sana kayak gitu Bu, padahal berarti nggak memaksakan Mbak Kavita iya, buat membantu. iya, cuman kalau misal kalau apa nggak ada kegiatan atau waktu selo gitu bantu. Cuman kan sebenarnya menurut pikiran saya itu kayak gini Bu, kalau pulang sekolah kan terus nanti malamnya latihan kan sorenya itu bisa buat tidur Bu, 10 menit lah, sebentar aja, tapi kan ya ternyata itu nggak udah bisa. disuruh langsung buat Iya. bantuin orang tua gitu. Sebenarnya kalau bilang pun nggak apa-apa Bu, nggak suruh bantu, cuman kan kayak sebagai Nggak anak kan nggak enak, enak iya. ya. Nah kayak gitu, kayak orang tua aja kerja dari pagi sampai malam aja nggak capek, masa kita cuma kayak gitu capek. Nah itu kadang kayak gitu terus ya, itu imbasnya di sekolah itu Bu, saya tidur nggak ngerjain tugas, ngantuk. Tapi kalau menurut ibu ya kalau membantu orang tua tuh itu masih mending lah ya Mbak. Nanti kan Mbak Kavita kalau misal udah ngerasa capek atau apa kan bisa Iya. langsung istirahat. Tapi kan beda kalau yang latihan nari Iya. tadi ya Mbak. Iya Bu. Kalau capek ya semuanya juga capek. Iya. Jadi mungkin Mbak Kavita nggak enak buat Iya. ngomong sama pelatihnya atau Sempat ini Bu, saya pernah sempat sakit, jadi di latihan itu kan berangkatnya jam 10 Bu, baru 10 mulai. malam. Iya, tapi kondisi badan tuh baru nggak enak gitu Bu, kayak masuk angin. Ya udah di latihan tuh sebenarnya udah nggak enak, tapi kan kalau izin kayak misal duduk dulu kan sama teman yang lain kan nggak enak. Jadi walaupun sakit pun tetap berangkat Bu.
jadi ya imbasnya di sekolah lagi nggak berangkat karena alasannya sakit. Padahal kan sakit itu kan penyebabnya ya karena itu latihan, kayaknya kena ini Bu, Angin malam nah, itu loh Mbak, soalnya itu juga nggak baik toh Iya. buat badan. kan juga keringetan, nah lupa nggak bawa ganti misal kayak gitu, terus kena angin, terus imbasnya tetap di sekolah lagi Bu. Jadi kayak mau berangkat juga udah kesiangan, Iya. terus akhirnya malah bolos lagi. Iya, gitu. terus kayak gitu. Dan ditegur juga, yang penting kayak saya tuh takutnya gini, kalau wali kelas tuh manggil orang tua Bu, takut karena kan orang tua bener-bener nggak tahu apa-apa ya. Soalnya orang tua juga tahunya Mbak Kavita kan berangkat ke sekolah gitu. Takutnya kayak gitu. Nah, itu saya kesini buat bilang dulu sama ibu, takutnya nanti kalau wali kelas udah bilang sama ibu terus ibu nanti buat surat untuk ngasih orang tua, kan saya jadi kayak takut Bu karena nggak tahu apa-apa. Nggak, jadi kan kalau ibu udah tahu alasannya Mbak Kavita kenapa itu tadi kok kok sering membolos terus di kelas nggak fokus, Iya. ngantuk, nggak konsentrasi. Nah ibu kan udah tahu nih alasannya itu Iya. apa. Jadi mungkin ibu cuma bisa kasih solusi itu tadi, atau Mbak Kavita juga bisa kalau punya solusi Iya. sendiri. Jadi gimana sih caranya biar bisa mengatur waktunya lagi gitu loh Mbak, biar nggak tugasnya nggak keteteran, terus bisa mengerjakan mengumpulkan tugasnya tuh tepat waktu, Iya. nggak mepet-mepet sama deadline-nya gitu loh Mbak. Iya, Bu. Mungkin itu tadi Bu, soalnya mungkin rencana saya itu ke depannya saya bisa nggak mengurangi ya Bu, memilih ya, memilih job yang sekiranya kalau pulang malam mungkin saya hindari, nggak diambil. iya yang sama yang jauh. Terus kalau misalkan latihan pun saya kalau ada tugas ya bawa itu Bu, buku tugas. Jadi bisa dikerjakan Sambil. sambil. Iya. Bu, maaf nih kalau saya lancang, tapi saya cerita sama Ibu, kalau boleh tahu ya, kalau boleh ini jangan sampai ada yang tahu ya Bu, apalagi wali kelas atau orang tua saya, karena kalau orang tua tuh saya takut Bu, karena memang orang tua tuh belum tahu ya, taunya saya tuh tertib sekolahnya, dan kalau sama wali kelas tuh takutnya nanti wali kelas bisa ini bilang ke orang tua, kan karena ada grup ya Bu, takutnya dibilangin kayak gitu. Jadi gini Mbak, kalau di PK di konseling ini tuh ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi mohon maaf ya sebelumnya Ibu belum menjelaskan Iya. tentang asas kerahasiaan ini. Jadi Mbak Kavita tuh tenang aja, nanti Ibu nggak bakal cerita ke siapa-siapa tentang masalah Mbak Kavita ini. Jadi pokoknya yang tahu ya cuma Ibu sama Mbak Kavita aja. Nah pokoknya kalau dalam konseling ini tuh bakal aman Mbak, soalnya ada asas kerahasiaan gitu. Bu, soalnya saya takut Bu kalau banyak yang tahu gitu. Aman Mbak, ini cuma Ibu sama Mbak Kavita aja pokoknya yang Iya. tahu. Jadi ya itu yang penting Mbak Kavita bisa untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terus itu tadi yang menghambat Mbak Kavita dalam belajarnya bisa dikurangi, atau lebih memilih lagi buat misal ambil jobnya tadi yang enggak Terlalu jauh dan sampai larut malam gitu. ya Bu. Saya akan mencoba untuk mengambil ini Bu, yang tadi Ibu beri solusi sama solusi saya tadi. Ibu juga mau terima kasih sama Mbak Kavita karena sudah mau sukarela datang ke ruangan konseling ini untuk curhat tentang masalah-masalahnya Mbak Kavita pada Ibu. Terus nggak ada keterpaksaan juga dari Mbak Kavitanya. Terus makasih juga Mbak Kavita udah mau terbuka sama Ibu. Jadi kan Ibu udah tahu alasannya tadi Mbak Kavita, Iya, Bu. kenapa kok di kelas ngantuk terus nggak fokus. Nah Ibu jadi udah tahu alasannya. Nanti Mbak Kavita bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih. Saya kesini juga nggak ada paksaan kok Bu, karena saya memang ingin curhat gitu, ingin berbagi cerita sama Ibu, karena
sebenarnya ya kalau memang ada masalah dipendam sendiri itu sebenarnya juga berat ya Bu ya. Makanya itu saya bingung, karena bingung itu saya oh ya ada Bu Lili di ruang BK, itu saya inisiatif aja datang ke sini karena memang udah terfikirkan dari dulu, karena saya itu Bu ya tadi takut kalau siapa Bu Eni itu udah bilang dulu sama orang tua kalau kok anaknya seperti ini takutnya kayak gitu. Ya pokoknya besok lagi kalau misal Mbak Kavita mau curhat, Mbak Kavita boleh banget datang ke ruang konselingnya ibu ini. Oke, jadi bisa disimpulkan tadi permasalahannya Mbak Kavita itu tentang belum bisa membagi waktu antara sekolah dengan bekerja. Ya, Bu. Terus kemudian solusinya tadi solusinya tadi mungkin saya bisa memilih atau mengurangi ini job yang kurangnya pagi atau malam itu. Terus yang kedua, jika ada tugas di sekolah mungkin bisa saya bawa waktu latihan Bu. Nah, jadi itu tadi ya Mbak, solusinya bisa memilih jadwal latihan yang jamnya lebih efektif. Terus sama tugas, kalau ada tugas nanti bisa dibawa ke waktu latihan bisa dikerjakan di situ. Oke, jadi ini sudah jam 10 ya Mbak, kebetulan saya kan Bu. tadi udah bilang sama Mbak Kavita ada rapat di kantor. Jadi saya mohon maaf, ini sesi konselingnya saya cukupkan hari ini. Nah, kira-kira perasaan Mbak Kavita setelah konseling ini gimana? Masih ada yang ganjal atau? Kalau perasaan saya itu sudah lega Bu, karena ibaratnya beban saya itu udah plong gitu, udah tercurahkan gitu sama ibu. Oke, jadi sudah agak mendingan ya Mbak. Iya Bu. Terus mungkin kalau masih ada yang mengganjal, nanti kita bisa atur waktu lagi untuk sesi konseling selanjutnya. Nanti Bu. Ibu bisa aturkan jadwalnya untuk bertemu dengan Mbak Kavita lagi. Iya Bu. Jadi cukup sekian konseling hari ini. Apabila ada salah kata dari ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Oke. Terima